Sesi konseling. Apa mbaknya duduknya sudah nyaman? Sudah. Kalau boleh tahu tadi mbaknya habis dari mana ya? Aku hari ini habis ngampus, kan kelasnya juga pagi. Habis pulang dari kampus berarti? Iya. Mbaknya namanya siapa? Nama aku Irsa, aku dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kesibukannya berarti sekarang kuliah ya mbak? Iya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adita, mbaknya bisa panggil Bu Adita. Nah, mbaknya pasti sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling ya? Dulu itu pernah, cuman kalau buat sekarang tuh kayak jarang. Di sini saya akan menjelaskan proses konseling kita kali ini, di mana dalam proses konseling kali ini akan ada 3 sesi. Untuk sesi pertama akan saya beri waktu 30 menit dan sesi berikutnya juga sama 30 menit. Nah, apabila nanti dalam sesi pertama Mbak Irsa sudah menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka untuk sesi berikutnya tidak perlu untuk dilaksanakan. Baik, untuk proses konseling ini kerahasiaannya itu bakalan terjaga atau tidak? Mbak Irsa tidak perlu khawatir akan hal ini karena sebagai konselor kita memegang asas kerahasiaan di mana informasi dari seorang konselor tersebut akan terjaga kerahasiaannya. Baik, bisa diterima. Kalau boleh tahu tujuan Mbak Irsa datang ke sini ingin menceritakan apa ya Mbak? Di sini saya mau minta solusi karena saya itu memiliki perasaan lebih pada sahabat saya. Kalau boleh tahu Mbak Irsa bisa jelaskan lebih lanjut perasaan yang seperti apa kepada Gimana ya, kayak perasaan saya itu lebih dari sekedar sahabat karena kan mungkin akhir-akhir ini itu kayak sering sama dia gitu, apa-apa juga sama dia, terus kalau pergi kemanapun itu juga berdua gitu sama dia, terus aku kalau minta tolong sama dia itu langsung kayak gercep gitu. Ya itu kayak 24/7 ada buat aku, tapi kita itu cuman sebatas sahabat, jadi aku itu bingung sama perasaan sendiri, kayak pengen gitu lebih dari sahabat. Saya mengerti perasaan Mbak Irsa, tapi Mbak Irsa tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas perasaan ini. Kan perasaan juga datang secara tiba-tiba ya Mbak. Jadi yang Mbak Irsa takutkan apabila nanti Mbak Irsa mengungkapkan perasaan kepada sahabat justru akan merusak persahabatan gitu. Iya, terus kayak takutnya nanti asing lagi gitu, kayak takut dia menjauh atau nanti dia kayak ngerasa kan kita cuma sahabat, kenapa kamu milih lebih dari sahabat gitu. Jadi kayak lebih ke takut dia ngerasa nggak suka sama aku gitu. Berarti hubungan Mbak Irsa dengan sahabatnya Mbak Irsa itu sangat baik dan sangat dekat. Iya. Karena hal itu lama-kelamaan muncul perasaan kepada sahabat Mbak Irsa tersebut. Iya. Nah, menurut saya Mbak Irsa harus mempertimbangkan kembali apakah harus mengungkapkan perasaan atau tidak. Karena
dalam mengungkapkan perasaan itu kan merupakan hal yang sulit dan menakutkan ya Mbak. Karena apabila nanti setelah kita mengungkapkan ternyata perasaan kita tidak diterima, kan pasti kita sakit hati, atau justru setelah kita mengungkapkan perasaan, pertemanan akan semakin renggang. Jadi menurut saya Mbak Irsa harus mempertimbangkan kembali apakah Mbak Irsa harus mengungkapkannya atau tidak, dan Mbak Irsa juga harus mempertimbangkan bagaimana konsekuensinya apabila mengungkapkan, dan harus siap menerima apapun respon dari sahabat Mbak Irsa sendiri. Ya, cukup Jadi dalam mempertimbangkan itu juga harus dalam pikiran yang jernih, juga dalam tidak begitu banyak tekanan supaya nanti tidak terlarut-larut gitu loh Mbak. Ya. Bagaimana, apa sudah mendapatkan solusi dari masalahnya? Dari yang dijelaskan Mbak Adita, mungkin cukup mendapatkan solusi, dan mungkin nanti akan saya coba untuk berpikir lebih lagi. Apabila nanti masih setelah proses konseling ini Mbak Irsa masih ragu atau bimbang, kita bisa melanjutkannya ke sesi berikutnya. Nah, untuk sesi berikutnya bisa dilaksanakan seluang waktu Mbak Irsa saja. Baik. Setelah pulang dari kampus juga bisa datang ke sini. Baik. Ya, masih ada yang ingin diceritakan atau sudah cukup? Untuk sesi konseling ini mungkin cukup itu saja. Nanti kalau jika saya ingin konseling lagi, mungkin saya akan menghubungi Mbak Adita sendiri. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Iya. Kan Mbak.